sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, dikutip dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita ikuti bersama-sama. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali ke firman Tuhan pada hari ini dengan tema mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Jika ditanya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kasih karunia, apa berkat yang sudah kita rasakan dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, maka setidaknya kita akan bisa menyebutkan satu contoh kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena saya percaya bahwa dalam hidup kita ini ada banyak kasih karunia yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sipata meradu dan haitongan kita, sipata meradu dan tarpajojor kita dengan bahasa di Tuhan ini, di tongan-tongan ini, para melotong. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu juga lah yang disadari oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius sebagai murid rohaninya, anak rohaninya. Sisianna mangihuton patotion kadang merodena. Nah, sebagai seorang murid, maka Paulus rindu agar Timotius yang menjadi muridnya itu, yang menjadi anak sesuai dengan iman kepercayaannya, bisa melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Karena memang waktu itu Amang Inang, Timotius ini usianya masih tergolong muda. Ada yang mengatakan usianya sekitar 30 tahun. Tentu dalam usia yang muda akan ada banyak sekali tantangan dalam pelayanan yang dihadapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga sebagai seorang guru bagi Timotius, Paulus punya beban moral dan tanggung jawab agar Timotius bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki seorang anak, memiliki seorang murid yang sedang kita bimbing, pasti kita rindu agar yang kita bimbing itu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Paulus dalam perikop khotbah kita pada hari ini. Paulus menyampaikan kepada Timotius agar ia mengingat
kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam kehidupannya. Karena kalau kita mengingat Bapak Ibu, Paulus ini adalah seorang yang dulunya menganut kepercayaan Yahudi, kepercayaan leluhur mereka bangsa Israel. Sehingga dia dari orang yang menganut kepercayaan Yahudi, dia itu sangat yakin dan sangat tegas menegakkan ajaran dan kepercayaannya. Karena imannya sangat kuat memegang agama Yahudi itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sehingga dia tidak terima apabila ada orang yang menghina ajaran Yahudi. Dia tidak terima apabila orang menghina ajaran kepercayaannya. Itu makanya ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia, orang Yahudi dan orang Farisi banyak membenci pelayanan Yesus. Dan itu diteruskan lagi hingga kepada para murid-muridnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sehingga banyak yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Salah satunya adalah Paulus. Jadi kalau kita lihat dalam kisah bagaimana Yesus Kristus dan para muridnya menjalankan pelayanan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, sangat ngeri sesungguhnya. Karena mereka tidak diperhadapkan dengan kesulitan secara ekonomi saja, bukan. Tapi bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa dan kehidupan mereka untuk mempertahankan iman kepercayaan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus yang dulunya menganut agama Yahudi itu begitu keras untuk menegakkan kepercayaannya, sehingga dia harus membunuh para pengikut Kristus dan yang mempercayai Yesus Kristus dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Itu makanya Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tapi luar biasanya, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan manusia. Seorang yang dulunya begitu membenci Kristus dan ajarannya, seorang yang dulu begitu membenci bahkan membunuh para pengikut Kristus, tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kerajaan Allah, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita ajaran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mau tapi kiri siang hajol mau do tanjaro hayat yamangina. Karena bagaimana mungkin seorang yang dulunya membenci ajaran itu, seorang yang dulunya begitu getol untuk membasmi para pengikut Kristus, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita firman Allah. Tapi inilah luar biasanya amang-inang sekalian, bahwa Tuhan itu berkehendak untuk memilih siapa yang Dia mau pakai, sekalipun di luar logika berpikir manusia pada umumnya. Sehingga ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pemilihan Tuhan atas kehidupan manusia untuk melakukan tugas dan panggilan itu adalah otoritas Allah. Bukan karena kemampuan manusia, bukan karena latar belakangnya, bukan karena kepintarannya dan sebagainya, tapi itu murni adalah otoritas Allah, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ketika kita mengatakan itu tidak mungkin, sesungguhnya bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin, amang-inang saudara-saudara sekalian. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Seorang Paulus yang begitu membenci Kristus dan ajarannya bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa dalam melaksanakan berita pekabaran Injil di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga ketika Tuhan sudah berkehendak, maka pasti jadi amang-inang. Sesuatu yang tadinya bengkok bisa menjadi lurus. Sesuatu yang tadinya keras hatinya bisa menjadi lembut, dan orang yang jahat bisa menjadi orang yang baik yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga inilah yang disadari oleh Rasul Paulus, bahwa memang begitu besar kasih Tuhan itu bagi dirinya sendiri, amang-inang sekalian. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara,
Semangat inilah yang kemudian disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, murid rohaninya itu tadi. Sehingga dia mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Yesus Kristus mempercayakan pelayanan kepada Paulus itu, sehingga dia yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi kemudian dikasihi oleh Tuhan dan dilakukannya semua kejahatannya begitu di luar iman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian dia lagi mempersaksikan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah itu adalah memang Allah yang benar-benar penuh dengan kasih. Kadang mungkin kita dalam kehidupan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hancur. Kita adalah orang yang paling tidak berguna dalam hidup kita. Kita adalah orang yang paling tidak ada apa-apanya dari secara ekonomi, dari secara finansial, dari secara pemikiran, dari secara talenta dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat, bahkan jauh melampaui apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian Paulus mempercakapkan lagi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, hari ini minggu terakhir di tahun 2024 dan masih dalam suasana Natal, peringatan akan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Mengapa Yesus Kristus datang ke dunia ini? Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga manusia itu boleh beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang luar biasa di sini, Bapak Ibu, dikatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, katanya. Ini mengatakan, Bapak Ibu, bahwasanya memang manusia itu penuh dengan dosa dan kesalahan, penuh dengan kejahatan dan perbuatan dosa. Tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita, bahwa sekalipun kita penuh dengan kesalahan dan dosa, maka Ia akan mengampuni dan membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Paulus kembali lagi mempersaksikan, justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruhnya kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh, katanya, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus ini, bahwa sekalipun dia penuh dengan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan mengampuninya. Karena Tuhan itu penuh dengan kesabaran, Tuhan itu penuh dengan kasih setia, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ini menunjukkan pengenalan Paulus yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala zaman. Pengenalan Paulus yang luar biasa untuk mengenal siapa Allah itu sesungguhnya, amaminan, yaitu Allah yang menjadi Raja segala zaman dan Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwasanya sebagai surat pastoral tadi, surat parmahanion tu anak-anak mengitu patodion ima si Timoteus dipertubuh ibana do si Timoteus on asa margo ibana mangulahon
Ulawan pakobasunna ditonga-tonga ni napararaton barilan nauli amangina. Jadi hidokodo amangina pabuat tunggudang do pegang bahasa ini Tuhan. Inilah kemudian yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Sehari-hari Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat penting sekali kita sadari bahwa tidak ada sedikit pun dalam hidup kita ini yang tidak dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Seperti ada lagu yang mengatakan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Setiap pagi, setiap hari, rahmatnya itu terus diperbaharui. Kasih karunia Tuhan itu terus diperbaharui. Karenanya Bapak Ibu, sangat penting dalam hidup kita agar kita menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2024 kita sudah melalui banyak sekali tantangan dan pergumulan. Tapi toh juga sampai di masa saat ini kita masih dalam keadaan sehat untuk menapaki tahun 2025. Sehingga ini harus menjadi refleksi yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, Paulus tadi menguatkan Timotius. Artinya ini menguatkan bagi kita semua, khususnya kepada Amang Inang Paralado. Jadi kami dengar tadi ada Inang Sintua kita yang baru ditahbiskan menjadi Sintua di minggu-minggu yang lalu. Artinya ini menjadi penguatan bagi kita bahwa memang sering sekali kalau kami juga menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali kita merasa tidak mampu dalam hidup kita. Sering sekali kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan pelayanan itu. Kita merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi seperti yang terjadi pada Paulus tadi, bahwa memang pemilihan untuk pelayanan itu bukanlah karena kemampuan dan latar belakang kita, tapi karena Tuhanlah yang memilih dan memampukan kita untuk melayani Dia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di sini kita belajar dari perkataan Paulus tadi. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dalam hidup kita tidak ada penyesalan dan perasaan terintimidasi dalam hidup kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling berdosa, yang paling tidak berguna, yang paling penuh dengan kesalahan yang tidak bisa dipakai. Tapi ketika kita penuh dengan kesalahan dan dosa sekalipun, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Sehingga apapun pergumulan Amang Inang saat ini, apapun tantangan yang Amang Inang dan saudara-saudara sedang hadapi, mungkin sedang menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, tapi Tuhan menguatkan kita Amang Inang bahwa sekalipun kita penuh dengan kesalahan dan dosa, Tuhan mengampuni kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami mengajak kita semua agar dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur dan mengingat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami ini adalah karena kasih karunia-Mu, sehingga kami hingga saat ini boleh menapaki kehidupan saat ini Tuhan, itu semua karena berkat dan penyertaan. Ajari kami Tuhan agar tidak menjadi orang yang lupa akan kasih karunia itu, sehingga kami menjadi orang yang selalu bersyukur dalam hidup kami. Dan ketika kami juga menyadari bahwa kami adalah orang yang paling berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami. Kasih pengampunan-Mu itu tetap menaungi kami Tuhan, sehingga kami akan selalu dibarui hari demi hari untuk memperbaiki segala kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga kami menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami.
Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.